Aku tahu yang kuinginkan, Maryam memberitahu Jalil. Ketika itu musim semi 1974, mendekati ulang tahun Maryam yang ke-15. Mereka bertiga duduk di luar kolba, di keteduhan naungan pohon willow, di atas kursi-kursi lipat yang ditata dalam formasi segitiga. Untuk ulang tahunku, aku tahu yang kuinginkan. Oh, ya, sambut Jalil, tersenyum senang. 2 minggu sebelumnya, setelah Maryam mendesak, Jalil menceritakan film Amerika yang diputar di gedung bioskopnya. Film itu berjenis istimewa, Jalil menyebutnya film kartun. Keseluruhan film terbuat dari rangkaian gambar, katanya, ribuan gambar, sehingga ketika semuanya dijadikan film dan diproyeksikan ke layar, penonton mendapatkan ilusi bahwa gambar-gambar itu bergerak. Kata Jalil, film itu bercerita tentang seorang pembuat mainan tua yang kesepian dan sangat menginginkan anak laki-laki. Maka, dia pun membuat sebuah boneka berbentuk anak laki-laki yang secara ajaib menjadi hidup. Maryam meminta Jalil untuk bercerita lebih banyak, dan Jalil pun mengatakan bahwa pria tua dan bonekanya menjalani berbagai macam petualangan, bahwa ada suatu tempat bernama Pulau Kesenangan, tempat anak-anak nakal berubah menjadi keledai. Pada akhir cerita, mereka bahkan ditelan oleh ikan paus, boneka dan ayahnya itu. Maryam menceritakan semua tentang film ini kepada Mullah Faizullah. Aku ingin diajak ke gedung bioskop ayah, kata Maryam. Aku ingin menonton film kartun. Melihat boneka laki-laki kecil itu. Setelah mengucapkan permintaannya, Maryam merasakan perubahan udara di sekelilingnya. Kedua orang tuanya bergerak-gerak di kursi mereka. Maryam bisa melihat mereka saling bertukar tatapan. Itu bukan gagasan yang bagus, kata Nana. Dia menggunakan suara tenang, teratur, dan sopan, seperti yang biasanya dia gunakan di dekat Jalil, namun Maryam dapat merasakan pelototan yang tajam dan menuduh di matanya. Jalil mengubah posisi duduknya. Dia terbatuk, berdeham. Kau tahu, katanya, kualitas gambar film itu belum bagus. Begitu pula suaranya. Dan baru-baru ini proyektor yang dipakai rusak. Mungkin ibumu benar. Mungkin kau harus memikirkan hadiah lain, Maryam Jo. Aneh, kata Nana. Kau lihat? Ayahmu pun setuju. Tetapi kemudian, di tepi sungai, Maryam berkata, ajak aku ke sana. Begini saja, kata Jalil. Aku akan menyuruh seseorang untuk menjemputmu dan membawamu ke sana. Aku akan memastikan mereka memberimu kursi terbaik dan semua permen yang kau inginkan. Nay, aku ingin bersama Ayah, Maryam Jo, dan aku juga ingin mengundang kakak-kakak dan adik-adikku. Aku ingin bertemu dengan mereka. Kami semua akan pergi ke gedung bioskop bersama-sama. Itulah yang kuinginkan. Jalil menghela napas. Dia membuang muka, menatap pegunungan. Maryam ingat, Jalil pernah memberitahu bahwa di layar bioskop, wajah manusia terlihat sebesar rumah, bahwa jika ada adegan tabrakan, para penonton akan bisa merasakan benturan logam di tulang mereka. Maryam membayangkan dirinya duduk di kursi balkon berkarcis mahal, menjilati es krim, dikelilingi oleh Jalil dan seluruh saudara seayahnya. Itulah yang kuinginkan, katanya. Jalil menatapnya dengan ekspresi putus asa. Besok, siang hari, aku akan menemui ayah di sini. Bagaimana? Besok, kemarilah, kata Jalil. Dia membungkuk, merengkuh Maryam, dan memeluknya untuk waktu yang sangat lama. Pada awalnya, Nana berjalan mondar-mandir di dalam kolba, mengepalkan dan membuka tangannya. Jika aku memang harus punya anak perempuan, kenapa Tuhan memberiku yang tak tahu diuntung seperti kamu? Segala penderitaan yang harus kupikul untukmu, berani-beraninya kamu. Berani-beraninya kamu membangkang dariku seperti ini, dasar harami kecil pengkhianat. Lalu, dia mencerca Maryam. Betapa bodohnya kau ini, kau pikir kau berarti baginya, bahwa kau diharapkan di rumahnya, kau pikir dia menganggapmu sebagai anaknya. Bahwa dia akan menerimamu di rumahnya. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu.
Hati pria sangatlah terkutuk, Maryam. Berbeda dengan rahim ibu. Rahim tak akan berdarah ataupun melar karena harus menampungmu. Akulah satu-satunya orang yang mencintaimu. Hanya akulah yang kau miliki di dunia ini, Maryam, dan kalau aku mati, kau tak akan punya siapa-siapa lagi. Tak akan ada siapapun yang peduli padamu. Karena kau tidak berarti, lalu, Nana mencoba menanamkan rasa bersalah. Aku akan mati kalau kau pergi. Jin akan datang merasukiku. Lidahku akan tertelan dan nyawaku melayang. Jangan tinggalkan ibumu ini, Maryam Jo. Ayolah, jangan pergi. Aku akan mati kalau kau pergi. Maryam tidak menjawabnya. Kau tahu bahwa aku mencintaimu, Maryam Jo. Maryam mengatakan bahwa dia akan pergi berjalan-jalan. Dia takut akan mengucapkan kata-kata menyakitkan jika tetap tinggal. Bahwa dia tahu perkataan ibunya tentang jin hanyalah omong kosong. Jalil pernah memberitahu bahwa Nana mengidap penyakit yang dapat ditekan dengan obat. Dia mungkin akan menanyakan mengapa Nana menolak menemui dokter Jalil meskipun ayahnya itu selalu menyarankannya, mengapa Nana tidak mau meminum obat yang dibelikan oleh Jalil untuknya. Jika dia dapat mengutarakannya, Maryam mungkin akan mengatakan kepada Nana bahwa dia telah muak dijadikan senjata, dibohongi, dipersalahkan, dimanfaatkan. Bahwa dia muak melihat Nana memutarbalikkan kebenaran tentang kehidupan mereka dan menjadikan dia, Maryam, sebagai salah satu keluhannya terhadap dunia. Nana ketakutan, mungkin itulah yang akan dia katakan. Nana ketakutan karena aku bisa jadi akan menemukan kebahagiaan yang tak pernah Nana miliki. Dan Nana tidak menginginkanku bahagia. Nana tidak ingin kehidupanku membaik. Nanalah yang jahat. Terdapat sebuah tempat di tepi tanah lapang yang Maryam ingin tuju. Sekarang dia duduk di sana, di atas hamparan rumput kering. Pemandangan herat tampak dari situ, terbentang di bawahnya seperti papan permainan anak-anak, taman perempuan di sebelah utara kota, pasar Carsuk dan reruntuhan benteng tua Alexander Agung di sebelah selatan. Maryam dapat melihat secara samar-samar kubah-kubah di kejauhan, bagaikan jemari berdebu raksasa, dan juga jalanan yang dalam bayangannya selalu dibanjiri manusia, gerobak, bagal. Dia melihat berekor-ekor burung layang-layang beterbangan dan menukik di langit kota. Burung-burung itu membuatnya resah. Mereka pernah mengunjungi Herat. Mereka pernah terbang di atas masjid-masjid dan pasar-pasarnya. Mungkin, mereka pernah hinggap di atap rumah Jalil atau di tangga depan gedung bioskopnya. Maryam memungut 10 butir kerikil dan menyusunnya berjajar dalam 3 deret. Permainan ini dia lakukan secara diam-diam dari waktu ke waktu. Ketika Nana tidak melihat, dia meletakkan 4 butir kerikil di deret pertama, melambangkan anak-anak Khadijah, 3 butir kerikil untuk anak-anak Afsoon, dan 3 butir kerikil lain untuk anak-anak Nargis. Lalu, dia menambahkannya dengan deret keempat. Kerikil ke-11 yang tergeletak sendirian. Keesokan paginya, Maryam mengenakan tunik selutut berwarna krem, celana panjang katun, dan jilbab hijau untuk menutupi rambutnya. Dia sedikit terganggu dengan jilbabnya yang berwarna hijau dan tidak serasi dengan bajunya, namun mau tidak mau dia harus memakainya. Jilbab putihnya telah berlubang dimakan rayap. Dia melihat jam. Jarum jam dinding tua hadiah dari Mullah Faizullah itu harus diputar setiap waktu. Angka-angkanya berwarna hitam dengan latar belakang hijau daun. Masih pukul 9. Maryam bertanya-tanya di manakah Nana. Dia berpikir untuk keluar dan mencarinya, namun dia enggan mendapatkan dampratan dan tatapan sengit dari ibunya. Nana akan menuduhnya berkhianat. Dia akan mencerca Maryam karena menganggapnya memiliki ambisi yang salah. Maryam duduk. Dia mencoba menghabiskan waktu dengan berulang-ulang menggambar gajah dalam satu tarikan, seperti yang diajarkan oleh Jalil. Tubuhnya pegal karena terlalu lama duduk, namun dia takut berbaring akan membuat bajunya kusut. Ketika jarum jam akhirnya menunjukkan pukul 11:30, Maryam mengantungi ke-11 kerikilnya dan kembali keluar.
Ketika berjalan ke sungai, dia melihat Nana duduk di kursi, di bawah naungan atap melengkung yang terbentuk dari kerimbunan pohon weeping willow. Maryam tidak tahu apakah Nana melihatnya atau tidak. Di sungai, Maryam menanti di tempat yang telah mereka setujui sehari sebelumnya. Gumpalan awan kelabu bagaikan kembang kol berarak di langit. Jalil pernah memberitahu Maryam bahwa awan kelabu mendapatkan warnanya karena begitu tebal sehingga bagian atasnya menyerap cahaya matahari dan meneruskan bayangannya ke bagian dasarnya. "Itulah yang kau lihat, Maryam Jo," katanya, "kegelapan di dasar perut awan." Beberapa waktu telah berlalu. Maryam kembali memasuki kolba. Kali ini, dia berjalan mengitari bagian timur tanah lapang supaya tidak berpapasan dengan Nana. Dia melihat jam. Hampir pukul 1. "Ayahku seorang pengusaha," pikir Maryam. Tentunya ada yang menghambatnya. Dia kembali ke sungai dan menanti hingga beberapa saat kemudian. Burung-burung hitam berterbangan di atasnya, menukik ke darat, entah di mana. Dia menatap seekor ulat beringsut di dahan semak-semak muda. Maryam menunggu hingga kakinya terasa kaku. Kali ini, dia tidak kembali ke kolba. Dia menggulung celana panjangnya hingga ke lutut, menyeberangi sungai. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupannya, menuruni bukit menuju Herat. Nana juga salah tentang Herat. Tak seorang pun mengacungkan tangan pada Maryam. Tidak seorang pun menertawakannya. Maryam berjalan di tengah keributan dan sesaknya boulevard yang diapit oleh deretan pohon cipres, di antara para pejalan kaki, pengendara sepeda, gari yang ditarik oleh bagal, dan tidak seorang pun melemparinya dengan batu. Tak seorang pun memanggilnya Harami. Bahkan, nyaris tak seorang pun menatapnya. Tak disangka, sungguh menyenangkan, Maryam menjadi manusia biasa di tempat ini. Selama beberapa waktu, Maryam berdiri di dekat kolam berbentuk oval yang berada di persimpangan jalan kerikil di tengah sebuah taman besar. Dengan takjub, dia mengeluskan jemarinya ke kuda-kuda pualam indah yang berdiri di tepi kolam dan menatap air dengan mata berbinar-binar. Dia mencuri pandang pada sekelompok anak laki-laki yang sedang menghanyutkan kapal-kapalan kertas. Maryam melihat bunga di mana-mana, tulip, lili, petunia, dengan kuntum-kuntum bermandikan cahaya matahari. Orang-orang lalu lalang, duduk di bangku taman, dan menghirup teh. Maryam tidak percaya dia ada di tempat ini. Jantungnya berdegup kencang seiring rasa senang yang menggelegak di dalam dirinya. Dia berharap Mullah Faizullah dapat melihat dirinya sekarang. Dia tentu akan menganggapnya penantang bahaya. Sungguh pemberani. Maryam memikirkan kehidupan baru yang menantinya di kota ini, kehidupan bersama seorang ayah, bersama kakak-kakak dan adik-adik, sebuah kehidupan tempat dia dapat mencintai dan dicintai, tanpa adanya keterpaksaan atau maksud terselubung, tanpa rasa malu. Sejenak kemudian, dia memutuskan untuk menyapa seorang pria yang mengendarai sebuah gari yang ditarik kuda untuk menunjukkan tempat tinggal Jalil, si pemilik gedung bioskop. Pria tua itu berpipi tembam dan mengenakan capan bermotif garis-garis warna-warni. "Kau bukan dari Herat, ya?" katanya dengan ramah. "Semua orang tahu di mana Jalil Han tinggal. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya?" Pria itu membuka sebungkus permen dan berkata, "Kau sendirian saja?" "Ya." "Naiklah. Aku akan mengantarmu ke sana. Saya tidak bisa membayar Anda. Saya tidak punya uang." Pria itu memberikan permennya kepada Maryam. Katanya, sudah 2 jam dia menunggu tanpa adanya penumpang sehingga dia memutuskan untuk pulang. Rumah Jalil ada di jalan yang dia lewati. Maryam memanjat ke atas gari. Mereka melaju dalam keheningan, duduk bersebelahan. Dalam perjalanan menuju rumah Jalil, Maryam melihat toko-toko obat, los-los terbuka tempat orang-orang membeli jeruk dan pir, buku, kerudung, bahkan burung elang. Anak-anak bermain kelereng dalam lingkaran yang digambar di tanah, di luar kedai-kedai teh, di atas lantai kayu berlapis permadani, para pria menghirup teh dan merokok menggunakan pipa bokah. Pria tua itu membelokkan keretanya ke seruas jalan lebar yang diapit deretan pohon pinus.
Dia menghentikan kudanya setelah melewati separuh jalan itu. "Di sini. Sepertinya kau sedang beruntung, Dr. Joe. Mobilnya ada." Maryam melompat turun. Pria itu tersenyum dan menjalankan garinya. Maryam tidak pernah menyentuh sebuah mobil sebelumnya. Dengan jari-jarinya, dia mengelus atap mobil Jalil yang bercat hitam mengkilap, dengan ban-ban berkilauan yang menampilkan bayangan datar dirinya. Kursi mobil itu berlapis kulit putih. Di belakang setir, Maryam melihat panel-panel kaca dengan jarum-jarum penunjuk di dalamnya. Sejenak, Maryam mendengar suara Nana di dalam kepalanya, mengolok-oloknya, meracuni pendar harapannya. Dengan kaki gemetar, Maryam mendekati pintu pagar tembok rumah itu. Dia menyentuh temboknya yang begitu tinggi, begitu besar, tembok rumah Jalil. Dia harus menengadahkan kepala untuk melihat pucuk-pucuk pohon cipres yang menjulang di balik pagar. Pucuk-pucuk pohon itu berayun tertiup angin, dan dalam bayangan Maryam, mereka mengangguk-angguk untuk menyambutnya. Maryam berusaha mengusir ketakutan yang mulai melintasi benaknya. Seorang wanita muda berkaki telanjang membuka pintu. Sebuah tato menempel di bawah bibirnya. "Saya ingin menemui Jalil Han. Saya Maryam, putrinya." Sirat kebingungan tampak dalam ekspresi wajah gadis itu. Lalu, dia sepertinya mengenalinya. Senyum samar tersungging di bibirnya, dan dia tampak bersemangat. "Tunggu di sini," ujarnya cepat-cepat. Dia menutup pintu. Beberapa menit pun berlalu. Akhirnya, seorang pria membuka pintu. Dia jangkung dan berdada bidang, dengan mata teduh dan wajah tenang. "Aku sopir Jalil Han," katanya, tidak dengan kasar. "Apanya, sopirnya?" "Jalil Han tidak ada di rumah. Aku melihat mobilnya," kata Maryam. "Beliau pergi untuk urusan bisnis mendadak." "Kapan ayahku akan pulang?" Beliau tidak mengatakannya. Maryam bersikeras untuk menunggunya. Pria itu menutup pintu. Maryam duduk dan menarik kakinya ke dada. Malam sebentar lagi turun, dan dia mulai lapar. Dia memakan permen pemberian kusir Gari. Beberapa saat kemudian, sopir itu kembali keluar. "Kau harus pulang sekarang," katanya. "Tidak sampai 1 jam lagi, di sini akan gelap gulita. Aku sudah terbiasa dengan kegelapan. Kau juga akan kedinginan. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Aku akan mengatakan kepada Jalil Han bahwa kau ke sini." Maryam hanya menatap pria itu. "Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke hotel. Kau bisa tidur dengan nyaman di sana. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan besok pagi. Izinkanlah aku masuk." "Aku tidak boleh melakukannya. Dengar, tidak seorang pun tahu kapan beliau akan pulang. Bisa saja berhari-hari lagi." Maryam bersedekap. Sopir itu menghela napas dan menatapnya dengan lembut. Selama bertahun-tahun kemudian, Maryam berulang kali memikirkan apa jadinya jika dia membiarkan sopir itu mengantarnya pulang ke Kolba. Tetapi, dia tidak pulang. Dia menghabiskan malam harinya di luar rumah Jalil. Dia menyaksikan langit menggelap, bayangan menyelimuti bagian depan rumah-rumah tetangga Jalil. Gadis bertato membawakan sekerat roti dan sepiring nasi, yang dia tolak. Gadis itu meninggalkan bakinya di dekat Maryam. Dari waktu ke waktu, Maryam mendengar langkah kaki di jalan, pintu yang terbuka, sapaan-sapaan teredam. Lampu-lampu listrik dinyalakan dan cahaya samar-samar pun menerobos jendela-jendela. Anjing-anjing menyala. Ketika tidak mampu lagi menahan lapar, Maryam memakan nasi dan roti yang diberikan untuknya. Lalu, dia mendengarkan nyanyian jangkrik di taman-taman rumah. Di atasnya, gumpalan awan berarak melewati bulan yang pucat. Pagi harinya, Maryam terbangun karena seseorang mengguncangnya. Entah siapa telah menyelimuti tubuhnya ketika dia tertidur. Sopir kemarinlah yang mengguncang bahunya. "Cukup sudah. Kau menarik perhatian tetangga. Waktunya pulang." Maryam duduk dan menggosok matanya. Punggung dan lehernya terasa nyeri.
Aku akan menunggunya. Lihat aku, kata sopir itu. Kata Jalilhan, aku harus mengantarmu pulang sekarang. Saat ini juga. Kau mengerti? Kata Jalilhan begitu. Dia membuka pintu penumpang di mobil. Ayo, ujarnya dengan lembut. Aku ingin berjumpa dengannya. Maryam bersikukuh. Air matanya mulai mengalir. Sopir itu menghela napas. Biarkanlah aku mengantarmu pulang. Ayolah, Dr. Jo. Maryam berdiri dan menghampiri sopir itu. Tetapi, pada saat terakhir, dia menoleh dan berlari ke pintu pagar. Dia merasakan jemari si sopir berusaha meraih bahunya. Dia menghindarinya dan menghambur memasuki gerbang yang terbuka. Selama beberapa detik berada di Taman Jalil, mata Maryam melihat pot-pot beling dengan berbagai tanaman di dalamnya, sulur-sulur anggur yang merambati turus-turus kayu, sebuah kolam ikan yang terbuat dari bongkah-bongkah batu kelabu, pohon-pohon buah, dan semak-semak berbunga cerah di sana-sini. Tatapannya menyapu semua pemandangan ini sebelum menemukan seraut wajah. Di seberang taman, di jendela lantai atas. Wajah itu hanya berada di sana sesaat, sekilas, namun cukup lama. Cukup memberikan waktu bagi Maryam untuk melihat mata yang melebar dan mulut yang terbuka. Lalu, raut wajah itu menghilang dari jendela. Sebentuk tangan muncul dan dengan panik menarik tirai. Jendela pun tertutup. Lalu, sepasang tangan mencengkeram di bawah ketiaknya, dan Maryam terangkat dari tanah. Dia menjejak-jejakkan kaki. Kerikil-kerikil berhamburan dari dalam sakunya. Maryam menendang-nendang dan menjerit-jerit ketika diangkat menuju mobil dan didudukan di kulit dingin yang melapisi bangku belakang. Sambil mengemudi, sopir itu berbicara dengan nada lembut yang menenangkan. Maryam tidak mendengarnya. Sepanjang perjalanan, ketika terguncang-guncang di bangku belakang, dia menangis. Air mata yang mengalir dari matanya menandakan penyesalan, amarah, dan kekecewaan. Tetapi, yang paling utama, air mata itu melambangkan rasa malu yang teramat sangat akibat harapan besar yang dia simpan terhadap Jalil, betapa dia memusingkan baju apa yang harus dikenakan, jilbabnya yang tidak serasi, berjalan kaki kemari, menolak pulang, tidur di jalanan bagaikan seekor anjing telantar. Dan, dia malu karena telah mengabaikan tatapan merana ibunya, mata sembabnya. Nana, yang telah memperingatkan, yang selama ini ternyata benar. Maryam terus memikirkan wajah ayahnya yang dilihatnya di jendela lantai atas. Jalil telah membiarkan Maryam tidur di jalanan. Di jalanan. Maryam merebahkan tubuh di kursi dan tak henti-hentinya menangis. Dia tidak mau duduk, tidak mau terlihat. Dia membayangkan, pagi ini seluruh Herat akan mengetahui bagaimana dia telah mempermalukan diri sendiri. Dia berharap Mullah Faizullah ada di sini supaya dia dapat meletakkan kepala di pangkuannya dan membiarkan sang guru menenangkannya. Setelah beberapa saat, mobil berguncang dan moncongnya mengarah ke atas. Mereka berada di jalan perbukitan di antara Herat dan Guldaman. Apa yang akan dikatakan kepada Nana, pikir Maryam. Bagaimana caranya meminta maaf? Bahkan, bagaimana mungkin dia dapat menghadapi Nana sekarang? Mobil itu berhenti dan sopirnya menolong Maryam keluar. Aku akan menemanimu, katanya. Maryam membiarkan pria itu menuntunnya menyusuri jalan yang menanjak. Bunga-bunga liar bermekaran di sepanjang jalan, honeysuckle dan juga milkweed. Lebah-lebah beterbangan dari bunga ke bunga. Sopir itu menggenggam tangannya dan membantunya menyeberangi sungai. Lalu, dia melepaskan tangan Maryam dan membicarakan angin 120 hari khas Herat yang akan segera bertiup, sejak pagi hingga petang, dan bagaimana lalat-lalat akan membabi buta. Lalu, tiba-tiba dia berdiri menghalangi langkah Maryam, berusaha menutupi pandangannya, mendorong Maryam mundur dan berkata, "Pergilah ke sana. Jangan melihat. Berbaliklah. Kembalilah ke sana." Tetapi dia tidak cukup cepat. Maryam telah melihat.
Angin bertiup dan menyibakkan kerimbunan daun-daun weeping willow bagaikan membuka tirai, dan sekilas Maryam melihat apa yang ada di bawah pohon itu. Kursi berpunggung datar telah jatuh terbalik. Seutas tali menggelantung dari sebuah dahan yang tinggi. Tubuh Nana berayun-ayun di ujungnya.